Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 15 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Semangat Ketaatan dalam Penderitaan. Saudara-saudari terkasih, banyak orang suka menghindar dari kesulitan, sakit, dan penderitaan. Kita pun pasti termasuk orang-orang itu. Banyak orang berdoa agar peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kesedihan dan duka cita sedapat mungkin jangan sampai terjadi dalam hidup mereka. Akan tetapi, ternyata peristiwa-peristiwa itu tak bisa dihindari dan sering terjadi juga teralami dalam kehidupan kita. Jika demikian, bagaimanakah kita menyikapinya? Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini, penulis kitab Ibrani menyajikan kepada kita cara Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Sungguh pun demikian, Ia menerima penderitaan dan maut dengan ketaatan seorang anak kepada Bapanya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Berdukacita. Gelar Bunda Berdukacita diberikan kepada Bunda Maria dengan menitik beratkan pada sengsara dan duka citanya yang luar biasa selama sengsara sampai wafat Kristus Yesus. Peringatan Maria berduka cita ditempatkan sesudah pesta salib suci yang dirayakan sehari sebelumnya. Dekatnya kedua perayaan ini mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa Maria adalah murid Tuhan yang utama. Ia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir dalam sengsara dan wafatnya. Merenungkan duka cita Maria,
membantu kita semakin menyadari bahwa perjalanan iman Maria tidaklah tanpa masalah dan penderitaan. Duka cita mempunyai tempat dan artinya dalam hidup orang beriman. Tentu saja bukan duka cita yang disebabkan oleh kesalahan sendiri, melainkan duka cita akibat dari ketekunan dan kesetiaan mengikuti Yesus yang telah ditentukan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara-saudari terkasih, penulis Injil mengatakan, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Maria menyaksikan putra yang sangat dikasihinya menderita tergantung di salib. Suatu peristiwa yang pasti sangat menyedihkan, karena pada waktu itu salib adalah hukuman yang dianggap paling hina. Namun meski dalam suasana demikian, Maria masih sanggup berdiri, sebab gambaran ketegaran dan kekuatan iman Maria dalam menghadapi duka dan deritanya. Maria mampu berdiri dengan tegar karena Maria mengerti dengan baik bahwa dalam duka yang paling dalam dan dalam derita yang tidak terkatakan, justru merupakan saat di mana kita harus berada di kaki Tuhan. Maria tegar bukan karena dirinya sendiri, melainkan menimba kekuatan ilahi dari salib putranya. Terpisah jauh dari salib Tuhan, tentu kita tidak berdaya. Banyak orang mengalami duka justru lari dari Tuhan dan melupakan salibnya. Tetapi Maria justru lari dan mendekat pada salib Yesus. Saudara-saudari terkasih, banyak orang mau menghindar dari penderitaan dan kesedihan. Bacaan kitab suci kita hari ini menyodorkan kepada kita contoh dan teladan sikap menerima penderitaan dan duka cita dalam semangat ketaatan seorang hamba di hadapan Tuhan. Jika kita berani dan dengan gembira pula menerima peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, mengapa kita tidak bersikap sama terhadap penderitaan dan kesedihan? Tak pernah berkurang cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, walaupun kita harus berhadapan dan menjalani penderitaan. Dengan meneladani Bunda Maria, semoga kita pun dapat mempersatukan segala penderitaan kita dengan sengsara Kristus, serta menghadapinya dengan gagah berani, penuh kasih dan kepercayaan. Marilah berdoa. Ya Bapa, sementara putramu ditinggikan di atas salib, Bundanya Maria berdiri di bawah kaki salibnya, menanggung sengsara bersamanya. Semoga gerejamu dipersatukan dengan Kristus dalam sengsara dan wafatnya, sehingga beroleh bagian dalam kebangkitannya menuju hidup yang baru. Semoga demikian. Amin.